Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Heru? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah kabarnya baik Pak Miftah. Baik Pak Heru, hari ini Pak Heru punya rencana melaksanakan coaching ya, betul Pak Heru ya? Iya, ini tadi rencananya sudah dijadwalkan Pak, nanti jam 11 Pak. Baik, jam 11. Dari rencana coaching yang Pak Heru rencanakan, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Heru kembangkan nanti saat coaching? Untuk coaching hari ini Pak, saya pengen dimaksimalkan di menggali pertanyaan yang berbobot. Menggali pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik. Dari bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi yang mana Pak Heru? Jadi saya tuh pengennya bisa menggali semua kata kunci Pak yang dari coach sampaikan, yang nanti bisa saya rubah ke pertanyaan berbobot. Jadi spesifik itu Pak Luru, jadi takutnya saya yang ngajuin pertanyaan tapi malah ngalor ngidul gitu Pak. Baik, jadi dari kata kunci kemudian menjadi pertanyaan berbobot. Iya, Kompetensi itu yang ingin saya amati ya Pak. Iya Pak. Baik, dari skala 1 sampai 10 saat ini Pak Heru pada posisi level yang mana ya? Kalau saat ini saya masih di level 4 Pak. Di level 4? Iya, masih rendah sih Pak. Oh, begitu ya Pak Heru. Kemudian pada level berapa nanti setelah coaching dilaksanakan, target pada level berapa nanti capaian yang Pak Heru harapkan? Kalau coaching hari ini sih dari bantuan Pak Miftah, saya pengennya nanti bisa saya tingkatkan ke 8 saja Pak lah. Ke level 8? Iya, kalau 9-10 saya kira harus butuh jam terbang. Iya, butuh proses yang lebih Iya. panjang ya Pak Heru. Tadi Pak Heru punya target di level 8 ya Pak Iya. ya. Kemudian indikator apa yang bisa menunjukkan Pak Heru itu sudah sampai di level 8? Indikatornya itu yang pasti si coach saya nanti bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan permasalahannya Pak. Jadi yaitu tadi Pak, tidak pertanyaan dan coachingnya itu tidak ngalor ngidul terlalu banyak, tapi fokus ke permasalahan coach Pak. Jadi biar bisa cepat terselesaikan seperti itu. Baik Pak Heru, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Pak Heru harapkan dapat berjalan dengan lancar. Iya Pak. Mudah-mudahan saya bisa mendampingi Pak Heru pada proses ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah sehat-sehat semuanya Ibu ya. Iya, ini sesuai request Bu Epi nih, minggu kemarin nih pengen curhat katanya. Nih, kira-kira ini curhatan ini buat apa sih Bu? Ini Bu kira-kira kok pengen banget curhat dengan saya lagi ini pengennya. Gini Pak, ini saya memiliki masalah dengan murid saya. Ya ingin sharing-sharing lah sama Pak Heru, siapa tahu nanti saya dapat gambaran gitu bagaimana menyelesaikan masalah saya ini. Oh, boleh. Jadi tujuannya biar dapat solusi seperti itu Ibu ya. Iya. Apa Bu masalahnya Ibu? Gini ya Pak ya, di kelas saya itu ada salah satu siswa gitu ya, sering sekali tidak menyelesaikan tugas tepat waktu dan sering menunda-nunda ke pekerjaan dia gitu. Kan akibatnya nilainya juga menurun, dia merasa tertekan, terbebani karena tugas-tugasnya itu kan numpuk gitu Pak. Sebenarnya saya kasihan itu terhadap anak itu. Iya. Saya ingin membantu dia gitu, biar dia itu tidak berlarut-larut dalam kondisi seperti itu. Iya, jadi anak yang sering tidak tepat waktu mengumpulkan tugas ya Bu ya? Iya Pak. Oke, nah terus itu kira-kira si anak itu
Kenapa itu Bu, kok bisa seperti itu Bu? Yang dari pengamatan Ibu nih. Hmm. Saya kurang tahu. Kalau menurut pengamatan saya sih, kalau di kelas biasa gitu, ceria, aktif juga. Tapi ketika diberi tugas itu, terutama kalau dibawa ke rumah gitu ya Pak ya, Iya, iya, iya. ya itu enggak kurang respon gitu. Sudah ditentukan semisal hari ini, besok harus dikumpulkan ya Nak ya, Mm-mm. hari berikutnya tidak. Padahal kan kadang kita ada lagi kegiatan lagi, apalagi kalau project gitu ya, kita kan Mm-mm, pasti mm-mm. ada lah. Tambah lagi beda mapel, saya kan guru SD gitu kan ya Pak ya, kan Iya, iya. ada lagi pelajaran lain seperti itu lagi, akhirnya kan menumpuk Menumpuk. menumpuk begitu. Hmm. Iya, dan dia itu kan akhirnya terbebani gitu kan. Kasihan ya Bu ya. Iya, sebenarnya kasihan, saya ingin menolong anak tersebut. Nah, ini berarti kan tujuannya nih, ya inginnya Ibu kan karena ya numpuk-numpuk, ingin menolong, tugasnya dibawa ke rumah kok tenggat waktunya manjang terus seperti itu ya Bu ya. Kalau seperti itu dari Ibu sendiri nih, kira-kira kalau tadi kan ingin membantu nih, membantunya kira-kira mau seperti apa ini dengan keadaan siswa kayak gitu loh. Kalau saya sih ingin membantu dia itu biar disiplin, tepat waktu, tanggung jawab atas tugas gitu yang diberikan. Mm-mm. Eh, Mungkin saya ingin anak itu dapat tambahan atau Dapat. semacam apa ya namanya, semacam ya kalau temennya pulang dia nanti dulu saya bantu. Kenapa sih anak ini, atau kesulitan dia tidak mau ngomong, atau memang di rumah itu tidak ada yang membantu gitu ya, kurang pengawasan dari orang tua, atau cuek gitu orang tuanya terhadap sekolah anaknya itu. Jadi saya ingin membantu itu, sepulang sekolah dia nanti jangan pulang dulu. Cuma saya belum konfirmasi juga sih ke anaknya. Oh, jadi kalau menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan itu membantu menambah jam pelajaran seperti itu Bu ya setelah pulang sekolah. Iya iya seperti itu. Oh Iya iya Pak. iya. Nah terus Sekali. kalau memang Ibu merasa oh kira-kira memang seperti itu tuh yang ingin saya lakukan. Terus rencananya mau gimana Ibu langkahnya ini untuk mewujudkan rencana Ibu yang tadi tuh yang ingin membantu tambahan jam tuh. Mungkin nanti gini ya, saya inginnya tuh ngobrol dulu sama anak tersebut. Ingin tahu itu Mm-mm. penyebabnya apa. Mungkin karena Mm-mm. dia punya masalah atau apa di rumah gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Nanti habis itu saya tawarkan gitu, Hmm. gimana kalau ibu bantu kamu biar kamu nggak telat, nggak tertinggal sama teman-teman yang lain seperti itu. Betul betul. Oh iya, jadi komunikasi dulu ya Bu ya, tawaran ke anak, menggali kesulitan sama kira-kira kalau jam tambahan mau nggak seperti itu Ibu ya. Nah terus kalau langkahnya itu sudah ada ya, pengennya memberikan solusi ke anak. Terus langkahnya Ibu Teh tadi pengennya ngobrol dulu sama anak, terus tawaran jam tambahan. Ini kira-kira mau kapan ini Bu? Atau nunggu dulu habis kapan lah pokoknya inginnya Ibu tuh. Kalau saya sih pengennya secepatnya gitu ya Pak ya. Mm-mm. Tapi saya kan sedang memberi waktu dulu, kemarin kan Mm-mm. batas waktunya besok. Coba saya nanti lihat lagi Mm-mm. apakah besok masih seperti itu. Mm-mm. Kalau Mm-mm. itu ya langsung saya ajak anak itu ngobrol gitu untuk menawarkan bantuan seperti itu. Oh iya, berarti Berarti besok kita iya. lihat. Berarti langkahnya ini sudah pasti nih Ibu nih. Wah, mantap nih. Jadi komunikasi dulu karena kemarin sudah ada tenggat waktu, berarti besok rencananya komunikasi ke anak
ya istilahnya curhat-curhatan mungkin gitu ya Bu ya, sama menawarkan jam tambahan seperti itu ya Bu ya. Wis, wah luar biasa Ibu ini. Nah terus kalau dengan langkah-langkah tujuan, langkah-langkah tujuan, dengan langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan kayak gini nih, ini kira-kira bagi Ibu kalau wah ternyata langkah saya berhasil nih, itu kira-kira capaian seperti apa Bu, ukuran keberhasilan langkah-langkah Ibu yang ingin Ibu capai nih Ya, terutama ya anak itu sudah tepat waktu ya untuk mengumpulkan tugas. tugasnya ya? Dan saya kan nanti saya juga kan berusaha gitu. Betul. Pertama saya latih dulu, maksudnya Hmm, latih dulu memang itu ya, membantu dia agak hmm, sedikit maksudnya intens gitu terhadap anak itu. Nanti lama-kelamaan mudah-mudahan ini ya, hmm. anak tersebut juga akan terbiasa seperti itu, Hmm. biar tidak tertinggal dengan rekan-rekan yang lain. Nah, Itu sih Pak. berarti pokoknya sampai si anak tugasnya bareng-bareng sama yang lain ya Bu ya? Ya. Iya. Ini bisa nih dilakukan sama Ibu nih sendirian nih? Atau Kayaknya sih ada bantuan yang Ibu perlukan mungkin selain curhat sama saya gitu mungkin? nanti kita konfirmasi juga orang tuanya ya Pak ya. Oh Karena ya. kadang kan anak nanti dari cerita anak saya akan gali dulu, apakah memang di rumah tidak ada yang bantu. Nanti kita komunikasikan juga dengan orang tua agar agak sedikit ya memperhatikan anaknya gitu ya ketika di rumah. Paling nanti saya juga konfirmasi ke orang tuanya juga menghubungi anak orang tua tentang apa yang akan saya lakukan gitu nanti Iya, di iya. sekolah. Mungkin nanti kan kalau kok anak saya belum pulang jam sekian gitu kan, nanti kalau sudah konfirmasi sama orang tua kan lebih enak. Iya. Wah. Ya berarti ini sudah saya catat nih Bu ya. Jadi nanti besok berarti Bu Teh mau ngobrol dulu ke anak, menggali kesulitan, terus menawarkan jam, terus komunikasi juga, kolaborasi dengan orang tua seperti itu Bu ya. Oke. Iya Pak. Ya, ya. Ini nanti saya catat loh ini Bu ya. Nanti syukur-syukur Iya kita Pak. Bu Epinya ngobrolnya nggak ketika dapat masalah saja, nanti ya kalau ada perkembangan ya kita ngobrol lagi lah gitu. Jadi Ya ya. nantinya saya juga kalau langkah yang Bu Epi sudah lakukan itu keberhasilan seperti apa sampai mana kan juga saya merasa berarti Bu Epinya sudah berhasil nih, atau Bu Epinya ada perlu bantuan lagi, nanti kan kita bisa sharing-sharing lagi. Atau ada lagi Bu yang bisa saya bantu? Kayaknya sementara cukup dulu Pak. Siap, siap, siap. Nanti saya saya kabari lagi kalau sudah ada perkembangan gitu ya Pak ya. Iya, ya, ya udah kalau gitu kita cukupkan dulu ya Bu ya ngobrolnya, soalnya kan ini 5 Ya. menit lagi juga mau masuk kelas. Nanti kalau ada perkembangan jangan sungkan lah, nanti kita ya WA dulu atau gimana, kalau perlu ngobrol ya nanti kita bisa ketemu lagi. Oke. Oke, terima kasih ya Pak ya. Iya, terima kasih. Monggo Ibu. Demikian siklus pertama saya sebagai coach dan Bu Evi sebagai coach. Izin ini saya mau menyampaikan refleksi saya seperti itu. Tadi saya sebagai coach sedikit banyak saya juga sudah menyiapkan catatan. Ternyata memang menjadi pendengar yang baik itu ya bisa sih, bisa saya usahakan, bisa saya ciptakan, tapi kompetensi yang bertanya mungkin tadi kan terlihat lah mungkin masih baba bibi bubu gitu ya, jadi masih banyak ya, ini kompetensi yang mungkin harus saya kembangkan lah, merangkum
apa namanya, kata kunci dan membuat pertanyaan dari kata kunci yang sudah saya rangkum. Itu sih yang refleksi dari saya pribadi, mungkin yang harus saya kembangkan. Kalau untuk mendengarkan, terus untuk hadir penuh, insya Allah itu sudah bisa saya kondisikan. Mungkin seperti itu refleksi dari saya. Selanjutnya mungkin dari Bu Epi, umpan baliknya, monggo silahkan. Baik Bapak, di sini saya akan menyampaikan umpan balik terkait coaching yang sudah dilakukan tadi. Kalau menurut saya senang sekali ya bisa mendapatkan kesempatan untuk sharing, didengar, kemudian dengan coach yang memang hadir sepenuhnya gitu. Menggali pertanyaannya juga udah bagus sekali Bapak ya. Jadi memang seperti itu ya coaching ya. Harus pintar-pintar menggali informasi dari coachingnya. Kalau menurut saya percakapan tadi sudah terarah juga, sudah ada tujuannya, aksinya seperti itu ya. Kemudian tanggung jawab ke depannya seperti apa. Sudah bagus. Itu saja mungkin balik dari saya. Terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih Bu Epi. Seperti itu siklus pertama saya sebagai coach dan Bu Epi sebagai coach beserta refleksi diri coach dan umpan balik dari coach. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke sesi kedua. Ini kita berganti peran. Jadi Bu Epi nanti sebagai coach dan saya yang sebagai coach. Seperti itu. Baik, Ya, kita mulai ya Bu Epi ya. Kita syuting lagi. Selamat pagi Bu Epi. Pak Heru, selamat pagi Pak. Iya, mohon maaf nih Bu mengganggu sebentar. Boleh ya Bu ya? Boleh. Gimana nih Pak? Ada apa ya? Ini Bu nih mau curhat nih Bu. Barusan biasalah pagi-pagi udah nggak enak nih perasaan teh. Oh, kenapa ini Pak? Ini kita ngobrol aja dulu ya Pak ya. Ya boleh. Ya ini Bu. Ya tadi baru berangkat. Ternyata ketemu sama Pak Kepala Bu di depan. Terus saya diajak nih ke ruangannya ngobrol. Kirain teh ya beliau perlu teman curhat, kirain ternyata saya dapat ini Bu, dapat peringatan lisan nih gara-gara sering berangkat lebih dari jam 7 nih Bu sampai ke sekolahnya. Jadi Bapak tadi dapat peringatan dari Bapak kepala sekolah nih. Terus Bapak ini mau cerita ke saya, ini rencananya mau apa ini Pak? Iya nih Bu nih, jadi kan ya kan kalau saya kan ngajarnya kan bukan jam pertama Ibu ya, jadi jam ketiga, kadang jam kelima. Ya maksudnya jam ketiga berarti kan setengah 9, jam kelima itu kan berarti kan jam 10-an lah. Itu kirain ya yang penting kan saya datang pas ngajar itu nggak telat, tapi ternyata dari absen kimop saya kan dipantau terus sama Pak Kepala, jadi absennya hampir tiap hari teh jam 7 lebih, ya 7 lebih 5, 7 lebih 10, seperti itu Bu. Gimana Bu ya? Oh gitu ya Pak. Lalu nanti Bapak ini ingin tidak ditegur lagi sama Pak Kepala Sekolah, apa gimana Pak? Ya iyalah pula kan, wong saya juga wali kelas nih Bu. Kadang-kadang kan kalau ada anak telat, ya saya suka ingetin nih ke anak, tadi saya yang diingetin Pak Kepala, kalau sampai anak-anak saya di kelas tahu ya malulah kayaknya ini mah jadi bahan bercandaan anak-anak ini nantilah. Berarti Bapak itu inginnya Bapak itu bisa
mengatur waktu ya, seperti itu. Iya Bu nih, jadi Maksudnya biar tidak terlambat. pengennya seperti itu. Jadi ternyata harus datang pagi nih Bu, malu sama anak-anak kalau sampai tahu harus datang sebelum jam 7 nih Bu di sekolah ya. Ini ya sebenarnya saya udah bangun pagi sih Bu, cuman kebiasaan itu kan nganter anak dulu sekolah, pulang lagi sarapan, terus saya baru berangkat ke kantor, ke sekolah ngajar, jadi telat. Apa saya harus bareng sama anak-anak ya Bu ya, berangkatnya Ibu ya? Iya, mungkin itu termasuk peluang Pak Heru ya, atau kesempatan yang Bapak miliki sekarang kan, eh, bisa berangkat dengan anak-anak, seperti itu Pak. Iya Atau nih, ada mungkin Bapak memiliki hambatan itu Pak, atau ya gangguan yang menghalangi? kalau hambatan gangguan apa ya, itu sih mungkin pikiran saya sendiri sih Bu, karena yaitu pengennya berangkat sesuai jam ngajar, tapi ternyata kan Pak Kepala yang sekarang rajin Bu, jadi dipantau harus berangkat jam 7. Ya sebenarnya bisa sih Bu, bareng anak-anak, jadi sekalian nganter anak sekolah, saya nggak pulang, jadi sarapan bareng anak-anak, berangkat bareng anak-anak, jadi satu jalan kan Bu, saya sama anak-anak teh. Jadi anak-anak SMP nanti saya langsung ke sini nih ke sekolah, bisa sih kayaknya mah sampai ke sekolah sebelum jam 7 gitu. Nah, itu udah bagus, Pak. Menurut saya, berarti Bapak itu sudah memiliki apa ya, solusi untuk menangani hambatan Bapak itu tadi, biar ke sekolahnya itu tepat waktu. Karena kita kan memang pegawai ya dituntut untuk disiplin ya, Pak ya. Jadi Bapak Hmm, itu bisalah mungkin Bapak solusi yang seperti tadi, atau ya, mungkin Bapak ingin ada solusi lain, itu punya ide lain selain dengan berangkat anak-anak dan menjadwalkan waktu gitu. iya ya pegawai, iya ya Bu ya, tuh kalau Ibu nyinggung pegawai tuh ya, nanti kan kalau telat terus, nanti kalau sertifikasinya ditunda sama kepala ya bahaya ya Bu ya. Berarti nanti tak ngobrol lah inilah sama anak-anak lah, biar berangkatnya agak bagian dikit lah, biar saya bisa bareng, terus mungkin saya juga nanti ngobrol lah sama istri di rumah, biar ya setidaknya tahulah, biar menyiapkannya sarapan lebih cepat, atau mungkin kadang kan saya juga agak telat nih bangunnya, mungkin ya nanti biar dibantulah sama istri, biar bareng-bareng, biar kehidupannya bisa lebih lancar dan tertata rapih. Ya, terus mengubah kebiasaan Ibu nih, harus berangkat pagi nih Bu. Ya memang kalau perubahan itu memang harus mulai dari diri kita ya Pak ya. Ya bagus sekali itu, nanti Bapak kan bisa eh, berkoordinasi dengan keluarga gitu ya, agar mendukung Bapak gitu untuk melaksanakan semua itu yang tadi Bapak rencanakan. Lalu kira-kira kapan nih Bapak mau memulai Hmm, pembicaraan dengan keluarga agar bisa mendukung Bapak ya, mengatur waktu? ya ini harus secepatnya nih Bu. Tadi udah di peringatan lesan nih sama Pak Kepala. Jadi Ya, tadi kan jangan Pak Heru, nanti kalau udah lesan nanti ada selanjutnya peringatan kedua dan selanjutnya. Wah, berarti ya nantilah pulang, nanti pulang. Insya Allah nanti saya tak ya. ngobrol ke istri, biar besok diatur jamnya lagi ya. Pasti nanti istri punya trik lah biar sarapannya lebih cepat matang atau gimana, nanti ya nanti saya tak ngobrol lah sama istri sama anak-anak, biar jadwal paginya bisa tertata lagi. Ya berat sih Bu, ya tapi ya mau gimana lagi, ya insya Allah bisa lah buat Ya. menjadwalkan bisa berangkat pagi biar tidak telat lagi nih Bu. Wah, bagus sekali Pak Heru, ini memang semangat luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti juga didukung oleh anak-anak dan istrinya. Terus kira-kira kalau menurut Bapak ini eh, apa sih ukuran keberhasilan kalau Pak Heru itu sudah
berkomitmen ya, untuk tidak terlambat lagi ke sekolah. Ya, kalau pengennya sih nggak ditegur lagi ya Bu ya sama Pak Kepala, pengennya itu maksimal sih. Ya, tapi kalau pengen saya sendiri, ya tadi keinget nih, jadi kan jadi guru ya digugu sama ditiru ya, mosok harus nunggu teguran. Ya pokoknya tujuannya biar Ya, rajin terus pula. Wong saya juga wali kelas, pengennya kalau saya di depan kelas ngasih apa ya ke anak-anak jangan telat gitu kan, saya juga nggak malu karena saya juga nggak telat. Ya itulah pokoknya pengennya datang setiap hari sebelum jam 7 gitu. Itu targetnya ya mungkin bulan ini 85% lah dari kehadiran saya nggak telat lah. Ya syukur-syukur bulan depan lebih ya, meningkat pula gitu. ya luar biasa sekali Pak Heru. Semangat ini ya Pak ya. Terus kemudian ini Pak, kan Bapak ini udah ada rencananya, kriteria keberhasilannya. Kira-kira selain tadi keluarga dan istri tadi ya, ada nggak dukungan-dukungan lain yang Bapak butuhkan untuk mencapai komitmen Bapak untuk tidak terlambat itu? Apa ya? Ya mungkin ini terima kasih Bu Epi ya, ini mungkin satu dukungan yang ya kadang-kadang kan walaupun saya laki-laki kan juga pengennya kayak gini nih, ada teman buat ya sharing, curhat. Jadi setidaknya saya dapat bantuan lah. Jadi plong menceritakan tadi pagi-pagi udah kesel ketemu BEP ceritakan plong, tapi alhamdulillah juga bisa dibantu untuk menyadarkan saya kayak gitu. Nanti ya syukur-syukur Pak Kepala manggil sayanya bukan telat tapi memberikan apresiasi lah, oh sudah datang tepat waktu Pak Heru, mungkin ya itulah mungkin yang saya harapkan Bu. Ya, baik Pak Heru, ada lagi mungkin yang ingin Bapak sampaikan atau yang bisa saya bantu? Wah ini terima kasih Bu Epi ya, udah dibantu nih curhat-curhat ya. Nanti kalau saya ada apa-apa ya mohon maaf kalau saya nanti minta waktu ngobrol lagi. Kayaknya enak nih tadi bisa ngobrol curhat terus menentukan menggugah saya sendiri, menentukan solusi. Ini ternyata ngobrol sama Bu Epi enak. Untuk saat ini mungkin cukup ya Bu ya, mohon maaf Bu nih sudah mengganggu waktunya ya Bu ya. Nggak apa-apa, saya senang kok Pak, bisa untuk refleksi saya juga gitu. Ya mudah-mudahan semangat lah buat Pak Heru ya. Siap. Terima kasih Bu Nanti Epi. kabar. Ya sama-sama Pak. Iya. Demikian siklus kedua Bu Epi menjadi coach dan saya menjadi coachee. Selanjutnya monggo Bu Epi refleksi dirinya tadi berperan sebagai coach. Silahkan Bu Epi. Oke. Baik, terima kasih Pak Heru. Saya akan merefleksi diri saya sendiri ya saat coaching. Selama percakapan ada hal yang baik menurut saya yang sudah saya lakukan adalah diantaranya kehadiran penuh. Saya mendengarkan secara aktif apa keluhan Pak Heru. Saya tidak memainkan HP atau tetap fokus mendengarkan coaching saat berkeluh kesah tentang masalah. Namun ada beberapa juga yang harus saya perbaiki, yaitu tadi ketika saya mempraktekkan alur tirta dengan berbagai pertanyaan itu ternyata tidak mudah ya. Memang perlu sekali latihan gitu ya. Jadi ketika arahnya ke sini saya jadi bingung lagi mau tanya apa seperti itu. Ya mungkin itu bisa sih dengan latihan-latihan ya. Kemudian merangkum percakapannya juga saya tadi agak kesulitan juga. Tapi saya berusaha untuk tetap dalam kondisi yang manajemen diri agar tetap tenang dan memberikan dukungan gitu kepada coaching-nya maksudnya.
Mungkin seperti itu Pak, refleksi dari saya. Ya, Monggo untuk umpan baliknya Pak Heru. ya, terima kasih Bu Epi. Saya lanjutkan umpan balik dari saya sebagai koci. Jadi memang Ibu ya, kalau koci kan enaknya kan curhat gitu kan, curhat ke orang. Kadang-kadang memang koci itu, kalau saya pribadi kan pengennya mendapatkan solusi praktis gitu, solusi praktis. Oh Pak Heru harus A, harus B gitu. Ya jadi ya memang sih tadi umpan baliknya ke Bu Epi memang benar. Jadi ya itu si Tirta, jadi si Tirta itu air mengalir sepanjang jalan ternyata susah untuk kita ikuti alirannya. Ya kita baru 2 kali Bu ya, kemarin praktek, hari ini Ya. ambil rekaman, ternyata ya mungkin jam terbang Bu, benar. Jadi umpan balik dari saya, jadi ya semoga kita bisa terus berpraktek coaching. Jadi setidaknya ketika kita ngerumpi di sekolah itu kita keinget, oh ngerumpinya harus coaching gitu kan. Jadi Ya ya betul. Baik, Pak Heru, bagaimana tadi proses coachingnya, berjalan dengan lancar kah? Alhamdulillah Pak, dari awal sampai akhir alhamdulillah tadi ya terhitungnya lancar Pak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, proses coaching Pak Heru tadi berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian menurut Bapak Heru performa dalam kompetensi tadi yang Bapak laksanakan bagaimana? Ya itu Pak, saya sudah mencoba untuk merangkum Pak, tadi sudah ada curhatannya, merangkum kata kunci, menanyakan, tapi ya itu Pak masih AI gitu Pak, masih kurang lancar Pak. Menurut saya seperti itu tadi Pak. Baik Pak Heru, kemudian berdasarkan hasil observasi yang saya laksanakan juga, alhamdulillah itu mungkin dapat, karena kalau kita sering berkomunikasi, hal itu mungkin lambat laun akan bisa diatasi ya Pak Heru. Ya semoga Pak nantinya bisa lebih lancar lagi. Baik Pak Heru, saya juga dari apa yang tadi Pak Heru lakukan masih banyak yang bisa dikembangkan. Iya. Kemudian mudah-mudahan dengan seringnya Pak Heru melaksanakan itu bisa saling membantu satu sama lain. Kemudian kompetensi apa lagi yang Pak Heru ingin Pak Heru kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Pak Heru laksanakan? Ya, kalau saya sih yang jelas yang itu Pak ya, yang bukan itu bobot, tapi ternyata yang present juga sepertinya perlu persiapan Pak, karena ya kalau kayak tadi saja sudah dijadwalkan jam 11, tapi ternyata ya HP bunyi saja ternyata mengganggu Pak, jadi harus benar-benar steril Pak. Jadi seperti itu sih Pak, saya pengennya berlatih lagi. Jadi selain pertanyaan itu bobot ya mungkin present itu perlu sih Pak, saya tanyakan lagi. Baik Pak Heru, ya memang butuh suasana yang lebih kondusif ya seperti itu ya. Iya Pak. Dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang oleh Pak Heru untuk meningkatkan performa di area-area ini? Ya itu tadi sih Pak, karena saya kan pengennya levelnya ke 8 ya Pak ya. Jadi saya kira untuk kedepannya saya harus rajin berlatih Pak. Ya mungkin bukan berlatih saja sih Pak, jadi kalau ngobrol sih sering sama teman-teman, mungkin ngobrolnya itu bisa saya jadikan pakai alur-alur yang ada di coaching, mungkin seperti itu Pak. Jadi biar saya lebih meningkat lagi untuk kompetensi coachingnya Pak. Baik Pak Heru. Menurut Pak Heru, setelah kita melakukan coaching ini, bagaimana pendapat Pak Heru? Perasaan dan pendapat Pak Heru? Iya, kalau coaching ya terima kasih Pak, bantuannya tadi sudah ditungguin gitu. Jadi sudah ada selain penilaian saya sendiri juga saya dapat penilaian dari Bapak. Jadi ya lebih nyaman sih Pak, lebih enak kalau memang saya melakukan coachingnya itu ada ya seperti tadi lah, ada Bapak yang ikut nungguin, jadi nanti observasi, jadi
yang saya kira kurang atau perlu peningkatan bisa ada dari Bapak masukannya. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Heru. Mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan selanjutnya dan apa yang telah Pak Heru rencanakan dapat berjalan dengan baik. Iya Terima Pak. kasih Pak Heru. Ya saya juga terima kasih Pak Saya sudah. undur diri Pak Heru. Oh boleh. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Justru saya yang mohon maaf Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.